سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب للعبيد ونهر التكبيرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembacaan kitabnya terlebih dahulu, ini kayaknya apa? Gabung katanya. Sudah gabung. Nah, jadi ada kelas 1 ya. Kalau diperhatikan ya, bagi yang gabung yang kelas 1 atau misalnya yang sudah lama, di dalam pengajian saya itu jangan sampai bergayaan, jangan sampai ada yang ceramah juga ya, jangan sampai ada yang bermain-mainan. Kalau ada, itu siap-siap Anda bakal kena sanksi. Mungkin sanksinya gantikan saya ceramah ya. Nah, biar bergantian. Kenapa? Karena tidak ada yang mempunyai kitab ya. Nah, jadi bagi yang tidak mempunyai kitab atau belum, hendaklah ya kalau mau tidur, tidur aja ya kan? Jangan sampai mengganggu orang yang lagi taklim. Tidurnya itu bukan berapa, enggak, jangan berapa, nah, pokoknya diam aja ya kan? Nah, diam, dengarkan, disimak. Kalau perlu dihafal, dicatat ya. Nah, tadi diam, duduk, diam, dengarkan, nah, dicatat ya. Ini ada kitabnya nih. Jadi jangan sampai kita itu sudah tidak ada mempunyai kitab, nah mengganggu orang lain. Jadi mau diperhatikan, bagian sebelah kiri, nah, yang masih ngobrol-ngobrol itu bisa langsung saya tunjuk ke depan untuk ceramah menyampaikan apa yang setelah kita baca. Nah, apa yang sudah kita baca itu kontrak belajarnya. Apabila saya taklim, baik kita itu sama aja. Saya kalau ngajar sama aja dengan taklim. Artinya jangan sampai di majelis itu ada gangguan-gangguan. Jangan sampai ada majelis itu ada orang kedua, orang ketiga ya. Orang pertama membaca, orang kedua mendengarkan. Nah, yang ketiga ini jangan sampai ada orang ketiga. Mungkin nanti saya akan tunjuk dari MA untuk mengawasi, langsung didirikan mereka-mereka yang bermain-mainan. Di sana ada taklim, khususnya taklim saya sendiri. Nah, biar kita tenang. Nah, itu kipas angin kadang-kadang juga manfaatnya tenang. 1, 2, ketikan aja. Mengganggu itu, mengganggu apa kan? Ya lah, ada dia nih, ketikan aja. Ya itu. Kalau sini ada dia orangnya dan ada dia diperhatikan supaya kita semua di dalam majelis itu tenang,
supaya keberkahan kita dapat daripada majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu majelis, salah satu majelis di antara majelis-majelis yang sangat dicintai oleh Rasulullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab apa itu Irsyadul Ibad, Riyadhus Shalihin, dan Durratul Nasihin. Ada di situ Rasulullah ketika sampai di satu tempat, di satu masjid, Nabi masuk, lalu di dalam masjid itu ada kelompok-kelompok, sebagian sahabat ada yang lagi berzikir, ada yang lagi baca Quran, ada kumpulan di situ sedang muzakarah atau mengkaji kitab, mengkaji ilmu. Akhirnya Rasulullah duduk kepada kumpulan sahabat-sahabat yang sedang menuntut ilmu atau membagi ilmu. Nah, itu menunjukkan bahwa Rasulullah senang berada di tempat majelis ilmu. Ada majelis zikir, orang lagi bertahlil, ada majelis orang lagi baca Quran, tadarus keliling gitu. Ada juga di pojok masjid mereka sahabat yang sedang membagi ilmu kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, Rasulullah akhirnya menuju pojok yang di situ ada sahabat sedang membagi ilmu. Akhirnya betapa mulianya majelis ilmu itu. Makanya saya kalau di kelas masuk, ya, kalau hari itu Kamis, Jumat, Sabtu itu kada boleh pakai sandal di dalam kelas. Kenapa? Karena kelas itu adalah majelis. Masa kita baca hadis, baca tafsir, ya kan? Tapi ternyata di dalam kelas ada yang bersandar masuknya. Nah, ini sudah jelas kada beradab, tidak beradab kepada ilmu. Jazakallah syukran. Harusnya kita di dalam majelis itu bersih. Kalau perlu ada dupa. Adalah kelas di sini yang ada dupanya. Kenapa? Kelompok berapa ada? Coba angkat tangan kalau ada kelompoknya di kelas yang pakai dupa. Ada lah. Nah, kalau di binian ada. Karena Bapak sampaikan itu adalah majelis ilmu. Jadi kalau sampai kelas bersandar, itu biasanya Bapak nggak mau masuk. Kalau masuk itu tanda berarti orang-orang dalam kelas tidak menghargai ilmu. Apalagi orangnya, ilmunya yang sudah dihargai. Ya, saya tidak tahu di kelas putra ini ada yang bersandar. Ada. Nah, diubah. Jangan lagi. Ini bilang aja ini majelis. Kalau hari udah apa mungkin ya. Yang ada Fatihah juga, buka buku IPA Al-Fatihah, buka matematika Al-Fatihah, ada kayak apa? Tidak ada. Paling marilah kita jadi itu soalnya. Dan akhirnya misalnya pelajaran bahasa Inggris ketika masuk, how are you? Nah, how are you nya? How are you gitu kan? How are you? You tau artinya? Kalau punya kamu sekalian, you. Nah, kan jamak. Apa jamaknya? Enggak tahu. Bahasa Arab anta, antuma, antum. Kalau bahasa Inggris, how are you? Gitu kan? Nah, betul-betul naik sudah. Kan bahasa Inggris kok. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa sa'ida ila as-sama'i al-khamisah fastaftaha Jibril faqila man hadha qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammadun. Qala awaqad ursila ilayhi? Qala na'am. Qila marhaban bihi wa ahlan. Hayyahullahu min akhin wa min khalifatin.
falamma khalasa fa idza huwa biharun. Wanis mulai lihatih bayda wanis puha sauda maka yutadribuhu ila suratihi min tuliha wa hawlahu qawman min bani Israila wa huwa yaqussu alaihim sallama alaihi farada alaihi salama semaqala sudah kayaknya nih marhaban bil akhir salih wa nabiyyus salih summa da'alahu bi khairin buku ada titiknya ya Ibril tinggal titiknya bahaya juga ini iya ada di kitab Fathul Mu'in kalau ada salah alaikum bis salati alaikum as-salata bil-qar itu tenang hendaklah di musafir kalian itu salat atau sembahyang dalam keadaan tenang. Nah itu kan lalu di situ titiknya hilang mungkin dimakan rayap kan? Lalu alaikum bis salati bil-qar tikus Fa'ratun. Jadi hendaklah kita sembahyang dengan membawa tikus. Gara-gara salah titiknya gitu tadi. Kemudian si murid belajarnya dari gurunya. Lalu ayo mengarasi orang di kampung sunnah aja. Sembahyang membawa tikus ini kitabnya aja. Kitab salah di bawahnya. Ada juga di dalam hadis membaca habbatus sauda shifaun min kulli da. Wallahu a'lam hadisnya tuh peringkatnya udah tahu kita ya. Berarti hadis sudah jawab. Hadis itu ada 4 ya. Peringkat hadis ada 4. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Nah, gitu kan. Jadi gua udah tahu tuh hadisnya tuh apakah termasuk maudhu atau apa. Baca bunyinya habbatus sauda shifaun min kulli da. Artinya habbah itu apa? Habbatus sauda. Kalau orang Banjar nyebutnya jintan hirang. Kalau kita biasanya herbal ya. Ada herbal namanya habbatus sauda. Tahu kan? Dia hitam warnanya kayak kapsul obat. Itu herbal. Ada herbal namanya habbatus sauda. Lalu di dalam hadis tadi habbatus sauda shifaun min kulli da. Nah, obat atau herbal yang bernama habbatus sauda itu adalah shifaun min kulli da. Penyembuh dari segala penyakit. Bagus tuh. Tapi karena titiknya hilang atau titiknya tetap baik karena cetakannya mungkin tintanya melebar lalu bacanya hayatus sauda shifaun min kulli da. Apa arti hayat? Ular hitam shifaun min kulli da. Apa artinya? Ular hitam penyembuh dari segala. Nah, habis semua ular-ular yang ada dibunuhinya, diulahnya sate, diulahnya gara-gara tadi salah baca. Nah itu pentingnya kita punya guru itu penting. Nah mungkin dia belajar mengantuk sampai guring bergaya. Jadi pas kitab tadi ada di dabitnya. Iya bacaannya hayatus sauda. Hayat itu kan ular. Artinya itu hayat. Kalau hayya
hidup artinya hayyun, hayatun. Jika ada hayyatun, kalau hayyun, kalau hidup hayatun, itu artinya maha hidup. Allah Ta'ala bersifat hayat, itulah hayatun. Cuman kita dibaca wakaf menjadi hayat, berarti lah si apa? Qudrat, iradat, ilmu hayat. Padahal bacaannya qudrat, iradat, pakai tak apa? Tak. Jika bacanya apa? Qudrat, ya, iradat, taknya tak. Bujurnya salah kan? Dalam ilmu tajwid, ujar orang tajwid salah apabila tak marbutah dibaca ha. Ini ujar ilmu tajwid. Ujar orang ilmu nahu, nah ini hebatnya orang nahu itu kada salah. Ujar ilmu nahu, tak marbutah itu asalnya adalah huruf ta yang bertitik dua. Kata bacanya kamu buka di Mutamimah ada tuh kisahnya. Ingat lagi kira-kira. Ya, siapa yang pernah sampai ke situ? Mutamimah ada yang kanan sampai di Mutamimah itu buka lagi yang kelompok 6 yang sudah tamat nih kisahnya berapa? Tamat kan? 6 tamat kan? Mutamimah belum. Belum sarjana kada. Belum ada harapan. Mana lagi? Ada yang tamat sih Mutamimah? Mau berapa? 6. Ada tuh di Mutamimah ada mengenai asal usul tak marbutah dan tak. Jadi ujar nahu boleh tak marbutah dibaca dengan tak yang punya titik. Ujar orang yang bertajwid kada boleh. Apabila Anda membaca tak marbutah dalam keadaan waqaf, maka dibaca dengan bunyi ha. Ada tadi Mutamimah gitu kan, Mutamimah akhir. Di dunia Jawa Mutamimah, apalagi Mutamimah di dunia ada, di Mutamimah ada. Nah, ini kisah tipis tadi ini. Nah, pun ada titik bahaya ini. Qala hadzal rajulu al-muhabbabu bi qaumihi Harun ibn Imran. Bacanya aku semalam baca apa? Haruna kan? Harun. Jangan Haruna. Harun itu badal kepada ar-rajul. Ibnu itu badal kepada Harun. Imran apa itu? Fi mahalli kasrin mudhafun ilaih, tapi menempati ismul ladzi la yansarif. Jadi khabarnya dengan fathah dibaca Imran. Ismul ladzi la yansarif. Tenaga tanwinnya alamnya beserta alif dan nun. Kan ada 9 kok. Ini ketujuh mau tak atik nahu itu. Ini hobi itu kan. Tujuannya supaya ingat. Kumang alhamdulillah itu hobi di nahu. Jadi bila baca kitab, baca Quran, alhamdulillah senang walaupun lambat, tapi otakku tuh mikir nahunya tuh. Nahunya. Sama di Burdah. Nggak tahu dicek lagi mau Burdah. An-Abi Bakri wa an Umarin ya. Sebelumnya maranahan ada batil qinoba, maranahan ada batil bajarul musabah, Somarita Nabi Bakri wa an Umarin ya. Ada sebagian aku pernah dengar Somarita an Abi Bakri wa Umarin wa an Ali wa Usman adil Harami. Nah itu seharusnya bacanya Umara, ya, Ismail bilang sakit. Tenaga tanwinnya alamnya beserta dudul. Tapi kamu dulu apa pulang dudul
ijma wazin adilan anis bi ma'rifati rakib wazin ujmatan kal wasfuqat kamula. Penegakan tanwinnya ijma wazin adilan anis ma'rifati rakib wazin ujmatan sifat 9. Tenaga Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik. Apa lah? Kelompok 3. Ijma wazin adilan anis bi ma'rifati rakib wazin ujmatan kal wasfuqat kamula. Abada bismillahirrahmanirrahim daimil ihsani ijma wazin adilan anis bi ma'rifati rakib wazin ujmatan kal wasfuqat kamula. Dengan terima kelompok 3 kelas 3 belajar aja biar paham. Berdoa mudah-mudahan Pak bizitnya ilman warzuqni. Nah dibaca karena 100 kali tengah malam ya, di sepertiga malam akhir. Jam berapa tuh sepertiga malam itu? Jam 1:30 sampai 4:30. Itu namanya sepertiga malam akhir. Nya malam itu dibagi 3. Kapan malam itu dimulainya? 7:30. Itu malam. Malam itu bahasanya isya. Makanya makan malam ta'asya atau ta'asyi. Bahasa Arabnya kan makan malam dia ta'asyi atau ta'asya. Nah berarti malam itu masuknya di waktu isya. 7:30 itu pasti sudah. Kalau 7:15 kadang-kadang bulan ini 7:15 malamnya kan, bulan depan belum tentu. Bisa-bisa 7:15 masih waktu maghrib. Karena isya itu paling lambat waktu isya itu 7:30. Lebih kada. Lebih 7:30 pernah lah. Pernah lah. Yang ada 8:29, 8:28, 7:29, 7:28 gitu kan. Nah, berarti 7:30 sudah masuk malam. Nah, dari 7:30 sampai subuh. Subuh jam berapa? Paling cepat subuh itu 4:30 sebelum berada. Ya, jam 4 misalnya jam 4:25 pernah tahu namanya ada subuh jam 4:25. Subuh jam berapa? Jam 4:34. Nah itu tuh paling cepat dah. Jadi paling cepat subuh berarti 4:30. Paling cepat masuk waktu malam 8:30. Nah berarti mulai dari 8:30 sampai 4:30 bagi 3. Berapa? 9 jam. Ini lah. Dari 8:30 sampai 4:30 9 jam. Hitung dulu apa nih kan? Nah, jelas 9 jam. Nah, 9 bagi 3. Berarti 3. Nah, berarti 8:30, 9:30, 10. Sepertiga malam. 8:30, 9:30, 10, 11. Sepertiga malam pertama. 11:30, 12:30, 1, 2. Nah, sepertiga malam kedua. Nah, ketiga 2:30, 3, 4, 5. Nah, dari 2:30 sampai 5:30 itulah yang disebut oleh Rasulullah. Di situ Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ya, artinya rahmat Tuhan paling dekat dengan manusia itu dari jam 1:30 sampai 4:30. Jadi kalau Anda kita aja, kita tuh kampung kita dihilangi presiden, kira-kira kampung itu istimewa ada? Istimewa. Nah ini Allah istimewanya menjumpai makhluknya di tengah malam. Ini majaz ya, majaz bahasa pinjaman. Turun Nabi ke langit dunia di sepertiga malam akhir, yaitu 1:30 sampai 5:30. Artinya paling dekat sudah manusia dengan rahmat Allah. Nah, kamu ini kan pada paham pelajaran ilmu nahu 2:30 bangun, 2:30, jam 3 bangun, jam 3.
insya Allah besok harinya paham. Asal jangan nolak dosa ya. Asal Rabbi Jitimang Rezeki Kamu Rabbi Jitimang Rezeki sampai 100 kali. Besok hari beginian lewat sulit, nah hilang pulang. Ya, pemahamannya dosa masuk terinya mau. Ya, dia mau. Pahaman itu kan nur, ilmu itu adalah nur. Nah, ilmu itu adalah cahaya. Nah, kalau ada dosa, ada mau cahaya masuk. Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Gimana ada tulisannya ya? Ada tulisan itu gimana? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Maka itu maksiat. Maaf. Itu bahayanya kita. Taklim boleh, taklim boleh. Kalimat itu ada. Nah, mau Syafi'i ya, tapi di dalam kitab Taklimul Muta'alim itu kata-kata guru dari Imam Syafi'i, Imam Waqi'. Karena pada waktu itu Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya di saat hafalan Imam Syafi'i itu berkurang. Satu riwayat aku pernah mendengar ujar Imam Syafi'i itu pernah melihat kaki perempuan, kakinya dia telapak kaki kan sudah sana mengingat. Mata kakinya dari mata kaki ke bawah. Jadi riwayat Allah sahih kadanya lah. Tapi itu namanya sahabat guru juga. Allah alam tuh. Jadi Imam Syafi'i itu kada sengaja melihat perempuan terbuka. Ini aja. Ada betisnya, ada mata kaki ke bawah. Kan sengaja lagi. Bahkan sengaja timbul hafalan Imam Syafi'i itu kayak apa gagap yang biasanya terbata-bata. Imam Syafi'i kan apa hafalan ini kayak ini datangi guru namanya Imam Waqi'. Imam Syafi'i syakautu ila Waqi'in bisu'il hifdzi. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Imam Waqi' bisu'il hifdzi, jeleknya hafalanku, terbata-bata. Lalu fa'arsyadni ila tarkil ma'asi. Nah, itu sebenarnya. Lalu guruku jadi Imam Syafi'i memberi petunjuk tinggalkan maksiat. Nah, satu riwayat tadi mengatakan maksiatnya terlihat di telapak beginian tadi. Kenapa? Lalu ujar guru Sudin, al ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Kesambungannya lah. Nah, itu sambungannya. Syakautu ila Waqi'in farsyadani ila tarkil ma'asi wa nurul ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Kita taklim sih kita cek lagi yang punya itu salah. Biasanya taklim juga sih, taklim bukan ikam aja yang ingat tuh oleh laus dia baru kepala yang diingat-ingat. Terlihat di apanya tadi? Terlihat kada sengaja melihat. Nah, itu dari mata kaki itu ininya jadi lihat namanya telapak kakinya. Telapak kaki zahir batin, ini zahir batin. Nah, lihat ini. Baik gampang. Ada tuan guru di TikTok skip. Ada yang joget-joget pun. Wah, diulanginya mana? Ya Rasulullah. Diulanginya. Diceknya lagi, siapa ini ya? Wah, diceknya apa namanya tuh? Oh, namanya enggak. Apa? Stalking. Dipencet namanya apa? Dicek kan? Namanya di profilnya kan? Stalking. Wah, sudah tapi
skipnya terhadap ibadah setahun memandang apa tadi? Nah, sama aja. Velocity, diulang-ulang. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, dia baik kamu. Maka sini sebenarnya isi TikTok semuanya. Kayak wajib itu kan kayak gimana? Isi TikTok tuh model kayak wajib. Wajibnya tuh ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain WhatsApp, nah WhatsApp tuh fardu ain tuh. Silakan itu berisi, nah betul dah. Ini fardu ain tuh ya. Fardu ain dah Android itu sudah ini bagi kalangan anak muda. Tapi kalau bagi kalangan orang tua ada fardu kifayah, ada Android itu memang disinter aja wajib. Ada pun TikTok, nah apakah TikTok tuh bagi anak muda? Nah fardu, tadi bang, kamu ini di kelas ada di TikTok tuh dosa, kamu itu fardu kifayah aja ya. Ibaratnya namanya jawabnya alim gitu ya. Aku kata gizi kan berdosa ya, di kampung kan diisi, nah itu bisa sampungan berdosa. Kalau diisi TikTok kan, sama aja satu-satu pasti diisi TikTok. Nah gunakan untuk medan dakwah, bila ada kebaikan di share. Semua kemudian para pisang itu bisa. Nah, gitu kan? 7, 13. Suma sa'ida ila sama Isa, kemudian naik Nabi beserta Jibril ila sama Isa ke langit yang ke-6. Fastafa'a Jibrilu, maka minta buka malaikat Jibril. Qila, ditanya, man hada, siapa ini? Qala Jibril, my name is Jibril. Pak Jibril. Kalau bahasa Inggrisnya betul Gabriel. Kalau Daud, David. Daud, David. Kalau Noah, Yusuf, Joseph. Ibrahim, Abraham. Ismail. Zaki, Jack. Nah, itu nama Zaki, Jack. Nama Isa, Yesus. Jadi kita tuh wajib beriman kepada Yesus sebagai Nabi, jangan sebagai Tuhan. Salah bahasa Inggrisnya Jesus. Ya, bahasa Inggrisnya Jesus. Betul. Wajib tuh kita beriman, jangan diurut-urut, nggak boleh kan? Iya, itu bagian daripada nama-nama baratnya. Ya, Muhammad, itulah Muhammad dari Muhammad tuh. Muhammad. Nah, kalau bahasa Turkinya Mehmet. Bahasa Turki. Ya beda lidahnya beda. Kayak orang Indonesia juga, orang Indonesia ini nyebut nama Muhammad itu beda-beda. Nah, ada Muhammad ya, ada Muhammad, ada juga tuh Muhammad ya. Anak Madura boleh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya, Muhammad ya. Jadi Muhammad. Aku ajak undangan. Ada apa itu penceramah seorang Habib ceramah bahasa sih bahasa Madura dia pun menarik kata salah bang, tapi kalau bahasa Arabnya Muhammad, cuman sini berdialog dengan orang. Nah, ada apa wajar aja apa kalau dalam namanya wajar bilo berarti kaumihim ya, dakwahilah orang-orang itu dengan bahasa mereka. Nah, maka mereka bukan sampai sudah ya. Bukan jawab. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya baca alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Boleh mana? Lokasinya apa kawan? Tidak boleh kita nyalakan ya. Nah, Jibril ila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Qala Muhammadin. Qala awaqatu sila ilaihi, apakah ia diutus? Qala, berkata Jibril, na'am. Ila, lalu ditanya, marhaban bihi wa ahlan, selamat datang. Hayahullahu min akhin wa min khalifatin wa ni'mal akhu, sebaik-baik saudara wa ni'mal khalifah wa ni'mal maji'u jahat. Mengatakan nikmatu termasuk setengah daripada fi'il, ya kan? Nikmat wa bi'sa. Fa'utiha lahuma, maka dibukakan pintu langit ke-6 kepada keduanya, Jibril dan Rasulullah. Faja'ala yamurru bin nabiyyi wan nabiyyina ma'ahum ar-rahtu. Wan nabiyyi wan nabiyyina ma'ahum al-qawmu. Wan nabiyyi itu atap kepada bin nabi. Wan nabiyyi wan nabiyyina laisa ma'ahum ahadun. Faja'ala, maka menjadikan dia yamurru, melewati. Maksudnya gini, Nabi dan malaikat Jibril itu melewati bin nabi dengan seorang nabi. Wan nabiyyina ma'hum, dan para nabi serta mereka. Ar-rahtu, ada sekelompok kecil manusia. Ar-rahtu itu al-muradu bil jamaah, artinya sekelompok manusia. Wan nabiyyina ma'hum al-qawmu, dan ada lagi nabi dan para nabi serta mereka itu ada beberapa kaum. Wan nabiyyina laisa ma'hum ahadun, dan seorang nabi dan beberapa nabi tidak ada serta mereka seorang juga pun. Jadi gini, malaikat Jibril dan Rasulullah ketika dibuka pintu langit yang ke-6, lalu Nabi melihat dengan Jibril, di sana ada Nabi dan beberapa orang Nabi dan beberapa kelompok kecil, ya 5-10 orang atau berapa. Kemudian ada lagi seorang Nabi dan para Nabi yang di sana ada kumpulan jamaah banyak manusianya. Habis itu ada lagi dilihat oleh Nabi dengan Jibril, seorang Nabi dan beberapa Nabi, tidak ada seorang pun beserta mereka. Siapa mereka ini? Summa marra bisawadin 'azimin saddal ufuq. Kemudian melewati Nabi bisawadin 'azimin, sekelompok manusia, saddal ufuq, yang memenuhi penjuru, baik barat, timur, utara, selatan. Jadi ada lagi kelompok yang paling besar. Faqala, maka berkata Rasulullah kepada malaikat Jibril, man hadzal jam'u, siapa kelompok yang banyak ini wahai Jibril? Qila Musa wa qaumuhu. Dijawab, itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya. Nabi Musa ini paling banyak isi pengikut. Nah, Nabi Musa ini termasuk salah satu Nabi yang keras orangnya, keras kepala ya juga. Jadi hendak melihat Tuhan, hendak melihat Allah Ta'ala,
disuruh oleh Allah Ta'ala mana? Ke mana? Tursina. Ya kan? Allah Ta'ala berangkat ke Tursina. Tur itu gunung bahasa Arabnya. Sina, gunung Sina. Main kali Nabi Musa ke gunung Sina. Palingnya apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbahu wa kharra Musa sa'iqa. Ketika cahaya muncul di balik bukit Sina tadi, Nabi Musa kharra, tersungkur. Itu sa'iqan, dalam keadaan tertunduk kepala sini ke tanah, tersujud kita tersungkur ke tanah itu. Habis itu lalu sadar. Menurut riwayat 40 hari Nabi Musa itu menutup telinga kada mau mendengari manusia, karena saking lezatnya Nabi Musa bercakap dengan Allah. Jadi sempat berbicara dengan Tuhan. Makanya disebut Nabi Musa kalau Allah, orang yang berbicara langsung dengan Allah tanpa malaikat Jibril, dan langsung Nabi Musa. Nabi Musa ini kenapa jadi keras? Apa ya? Nabi Musa itu jadi keras karena Sidin berdiam di istana Fir'aun, lagi halus dibesarkan oleh Fir'aun. Jadi lingkungan istana penuh dengan itulah kemewahan, kekerasan. Makanya Nabi Musa ketika ada di tengah jalan, orang Kipti dan kaumnya berkelahi karena mau dilerai tempeleng saja. Maksudnya sih tidak mau, bang. Sudah Nabi Musa jangan berkelahi karena mau tempeleng saja. Tapi tempelengan Nabi Musa ya. Makanya ada doanya, bahasa Musa di faman ra'a biha bani. Itu tiup ke tangan, tamparakan bisa mati itu orang itu. Kebacaannya wa asa Musa fi yadi faman ra'a biha bani wa ata amri. Nah, aku ada pernah mengamalkan. Apa aja ada pernah dia tuh mengamalkan. Kalau pinasio sama tempelengan. Kebacaannya itu wa qala Musa sadiqa faman ra'a biha bani wa ata amri. Jadi kisah tiupan ke tangan. Kelengkapan dia hujan. Aku udah hendak itu hafal, tapi kada dia mau kan. Udah hendak itu yang bagus tuh tapak Jibril. Itu yang bagus bacaan Jibril. Yang waktu Jibril menapa burak tuh gagah. Kada mau berjumpa tuh mau. Bahaya Jibril. Tapak Jibril, khusus oleh Jibril, tunduk langsung, nurut. Nah itu yang dicari jangannya tuh. Tidak ada beginian tina ya Allah. Apa itu nurut aja langsung. Apa tahunya itu handphone kan gugur. Nah itu alasannya supaya tahu apa gitu. Benar ini apa kan alasan? Ya kan ada mbak-mbak sana. Mbak ini kerja tuh. Kisahnya dia kan 50.000 lah diberi ya, digugurkan karena namanya kau apa tubuhnya kan. Kok berapa lagi ngamalkan tuh sudah payu ya, mulai dibangun bisa tapak tuh tapak kaki hipnotis juga tuh, termasuk hipnotis juga boleh lah ya, asal jangan maksiat saja ya. Maksiat kata boleh. Sekali nurut dibawa kemana? Nah, kalau boleh gitu. Langsung diculiknya. Nah, tadi. Nabi Musa dan kaumnya. Sekalinya Nabi Musa musuh oleh Fir'aun ini ternyata ada yang beriman. Ternyata ada. Jadi Fir'aun ini gelar Raja Mesir, atau kalau bahasanya itu Ramses II. Nah buat ikannya apa kok pada bisa mencek ya di chat GPT itu, memang dicari di situ tuh
Ya, ada berapa nama Fir'aun? Ternyata Ramses I itu adalah Fir'aun yang berkuasa di waktu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu Fir'aun. Nah, cuman Nabi Yusuf kata diambil oleh Fir'aun, dia diambil oleh raja gubernur Mesir. Ya kan? Kata dia di rumah Fir'aun. Nah, ternyata Fir'aun di zaman Nabi Musa dan Nabi Yusuf itu beriman kepada Nabi Yusuf. Di zaman Nabi Musa, anak cucunya nih namanya Fir'aun kedua atau Ramses II, ini saking berkuasanya itu aja gara-garanya. Jadi Fir'aun Nabi Yusuf yang ke satu, dia berkuasa tapi kurang kekuasaannya, kurang. Setelah zaman Nabi Musa, dia sangat berkuasa. Akhirnya dia lupa bahwa ada Allah selain yang lain. Saking lupanya, dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu lupa diri kalau bahasa kitanya. Padahal Fir'aun satu beriman. Itu dalam riwayat Arabnya Qisasul Anbiya. Pada kitabnya tuh tulisan Arab Melayu, lain namun cetakan itu lain. Arab Melayu itu tebalnya kayak Quran tuh. Ya, sampai kisah di situ Namrud, ya, Raja Namrud itu matinya dimasuki nyamuk di hidung. Nah, karena dia membunuh Namrud. Nah, ketika berkuda masuk nyamuk ke dalam hidung sampai ke otak. Lalu Namrud tadi sakit kepala meninggal. Nyamuk aja telah bunuh. Nah, ada perlu orang besar. Itu ada di dalam kitab situ. Membahas. Ada lagi itu ada juga. Aku dapat dari orang tuan guru dari juga fotokopi kitab sidik tadi itu. Nah, ini tulisannya Arab Melayu, Qisasul Anbiya. Kalau yang ada di toko-toko di Shopee itu ada juga, tapi aku pada lihat itu, pada menjadi ceritanya. Nah, begitu ini mau masuk. Walakin para saka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat majelis seperti kita baca kitab dosa ibu bapak kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan yang berkah lagi manfaat kabul segala hajat. Ala hadhihi wa kulli yawmin sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan di saat ajan, qamat dan seterusnya, jangan ribut. Bila ribut mangkat sembahyang. Ya, tidak akan qamat kalau masih ribut. Jadi dengarkan orang ajar sampai takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim.